Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kedua wanita itu pergi dari kabin kayu, pintunya tetap tertutup selama 10 hari berturut-turut. Selama ini, pertahanan di Pulau Vireklut diperkuat secara signifikan. Tidak hanya semua makhluk ular tidak lagi melakukan perjalanan ke pulau lain untuk berburu dan mengumpulkan bahan, seluruh ras mundur ke kota tanah, dan semua pembatasan utama di kota diaktifkan meskipun pengeluaran besar batu roh yang telah dihabiskan. Tembok kota dari tanah tampaknya sangat rapuh dan rentan sebelumnya, tetapi sejak itu mereka diselimuti oleh 3 lapisan penghalang cahaya yang berwarna merah tua, kuning, dan hijau. Ada juga beberapa ribu prajurit ular elit di dalam kota yang bersenjata lengkap dan terus dipatroli. Pada saat yang sama, semua pendeta ras yang api telah berkumpul bersama, dan mereka semua mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang bersama pendeta tinggi dan putrinya. Istana tempat mereka berada juga telah diselimuti lapisan cahaya 5 warna, dan sumber dari mana cahaya 5 warna itu memancar tidak lain adalah harta berbentuk kerucut di tengah alun-alun. Adapun makhluk ular normal di dalam kota tanah, mereka semua telah menerima instruksi dari atasan yang menyuruh mereka untuk tinggal di rumah kecuali mereka benar-benar harus keluar. Suasana tegang dan menindas menyelimuti kota tanah. Pada hari ini, saat para pendeta sedang bermeditasi di dalam istana, sebuah suara tiba-tiba menembus batasan di luar dan terdengar langsung di dalam aula tempat mereka berada. Tolong buka batasannya dan biarkan aku masuk. Suara itu adalah milik Han Li. Para pendeta berjubah putih semuanya tergerak setelah mendengar ini sementara ekspresi gembira muncul di wajah wanita itu. Tidak khawatir Han Li akan mengingkari janjinya dan pergi begitu dia pulih. Namun, seluruh ras berada dalam bahaya besar, dan dia tidak punya pilihan lain. Memberikan pil kepadanya bisa memberi mereka sekutu yang kuat. Untungnya, dia membuat pertaruhan yang tepat, dan Han Li tidak mengingkari janjinya padanya. Maka, wanita itu segera membalikkan tangannya untuk menghasilkan cakram giok merah berkilauan dengan ekspresi gembira di wajahnya, lalu mengetuknya beberapa kali dengan jarinya. Penghalang cahaya 5 warna di sekitar istana menyala sebelum sebuah celah muncul, tetapi hanya butuh beberapa saat sebelum penghalang itu disegel lagi. Selama jendela waktu yang singkat ini, cahaya keemasan melintas di luar gerbang istana, dan sesosok manusia muncul, tampaknya keluar dari udara tipis, sebelum masuk ke istana. Kondisinya telah meningkat secara drastis dibandingkan dengan lebih dari 10 hari yang lalu, jelas menunjukkan bahwa Scorching Sun Divine Pill memang sangat efektif. Terima kasih telah datang untuk membantu kami, senior. Apakah kekuatan sihirmu sudah pulih sepenuhnya? Wanita itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Zuer masih sedikit enggan untuk menyapanya, tapi dia hanya bisa berdiri dengan sedikit cemberut di wajahnya. Scorching Sun Divine Pill memang sangat luar biasa, tetapi luka saya juga sangat parah. Jadi saya hanya pulih sekitar 80% dari kondisi puncak saya. Proses pemulihan selanjutnya tidak dapat dibantu oleh pil dan hanya dapat difasilitasi melalui istirahat dan pemulihan. Namun, jika musuhmu tidak terlalu kuat, aku seharusnya bisa membantumu, jawab Han Li sambil tersenyum. Ekspresi wanita itu awalnya sedikit berubah setelah mendengar bahwa Han Li belum pulih sepenuhnya, tetapi dia kemudian menjadi gembira setelah mendengar pernyataan percaya diri Han Li. Tampaknya Han Li bahkan lebih kuat dari perkiraannya. Kalau tidak, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Banyak pendeta di istana telah melihat Han Li sebelumnya, sementara yang lain baru pertama kali bertemu dengannya. Dengan demikian, kedatangan Han Li penasaran. Han Li mengabaikan sepasang mata yang tertuju padanya dan duduk di kursi yang telah disiapkan wanita itu untuknya sebelumnya. Setelah berbasa-basi dengannya, dia menutup matanya dan terdiam. Wanita itu menatap tajam ke arah para pendeta di ruangan itu,
dan mereka semua segera berhenti mengobrol juga. Dengan demikian, seluruh istana menjadi sunyi senyap. Namun, Han Li masih bisa merasakan sepasang mata tertinggal di wajahnya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia tiba-tiba membuka matanya, tepat pada waktunya untuk melihat Bai Zuer menilai dia dengan ekspresi waspada. Begitu mata mereka bertemu, sedikit kengerian melintas di mata wanita muda itu, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Tampaknya Weeping Soul Beast benar-benar membuatnya ketakutan selama pertemuan mereka sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menutup matanya lagi. Kekuatan atribut api di dalam Scorching Sun Divine Peel telah dengan mudah disempurnakan oleh Spirit Engulfing Fire Raven-nya, dan wanita itu sama sekali tidak melebih-lebihkan tentang efek pil itu. Itu tidak dapat memfasilitasi pemulihan instan untuknya, tetapi itu pasti lebih unggul dari semua pil regeneratif yang dia bawa. Esensi darah dan indera spiritualnya yang hilang telah diisi kembali dengan kecepatan yang luar biasa, dan untuk kekuatan sihirnya, bahkan tanpa bantuan pil ini, istirahat setengah bulan terakhir sudah cukup untuk pulih sepenuhnya. Melihat pil itu benar-benar membantunya secara signifikan, Han Li tentu saja tidak akan mencabut janjinya. Dia sudah maju ke tahap tempering spasial dan memiliki banyak kemampuan yang kuat. Ada peluang bagus bahwa dia dapat melarikan diri dari kultivator integrasi tubuh, jadi dia tidak akan takut pada musuh ras api yang. Secara kebetulan, kurang dari setengah hari setelah Han Li muncul dari pengasingan, musuh akhirnya tiba. Tanah di dalam kota tanah tiba-tiba mulai bergemuruh hebat, dan seolah-olah banyak monster besar berlari menuju kota dari segala arah. Para pendeta yang duduk di dalam istana berdiri hampir bersamaan, dan kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi yang sangat cemas. Meskipun wanita itu tidak membocorkan informasi apapun tentang ras raksasa hitam, musuh yang akan mereka hadapi kali ini sangat kuat. Sebaliknya, wanita itu tetap tenang, dan dia hanya mengernyitkan alisnya sedikit bahkan saat tanah mulai bergetar di bawah kakinya. Tidak perlu panik, kita telah menyiapkan banyak tindakan pertahanan, dan tidak mungkin musuh kita menembus 3 lapis batasan kita dalam waktu singkat. Mari kita pastikan siapa musuh kita dan berapa banyak. Wanita itu sebagai pemimpin para pendeta, langsung menenangkan semua orang dengan instruksinya. Han Li juga membuka matanya atas keributan ini, tapi dia tetap tanpa ekspresi sama sekali. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya lebih penting dari yang ini di masa lalu, jadi peristiwa yang sedang berlangsung saat ini tentu saja tidak cukup untuk mengganggunya. Pada saat ini, wanita itu mengayunkan lengan bajunya, cahaya merah segera melintas dari permukaan lencana, diikuti bola lampu merah yang ditembakkan darinya sebelum menghilang ke tanah. Suara mendengung keras terdengar saat lampu merah menyala dari tanah, dan formasi merah muncul, di tengahnya api berjatuhan dan melonjak tanpa henti. Wanita itu dengan cepat melambaikan lencananya di udara beberapa kali, dan api menyatu untuk membentuk bola kristal merah yang berdiameter sekitar 10 kaki. Permukaan bola kristal itu berkilauan dan tembus cahaya, dan perlahan berputar di atas pusat formasi. 8 makhluk ular berjubah putih tiba-tiba melangkah maju sebelum duduk di tepi formasi. Mereka semua kemudian mulai melantunkan sesuatu saat melemparkan satu demi satu segel mantra ke dalam bola kristal. Setelah itu, gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah formasi, membentuk ular api yang berada di sekitar setebal jari manusia sebelum menggeliat ke dalam bola kristal. Cahaya merah tiba-tiba menyala dengan keras beberapa kali dari permukaan bola kristal, diikuti gambar muncul di dalam nyala api. Gambar itu menyiarkan adegan-adegan yang berlangsung di seluruh kota tanah, menggambarkan kelompok-kelompok makhluk berbelit-belit bersenjata yang memanjat tembok kota. Ada juga sekelompok makhluk berbelit-belit di atas tunggangan kadal yang berkumpul di dekat gerbang kota. Di antara kelompok-kelompok ini,
ada banyak makhluk serpentin berpangkat tinggi yang meneriakkan teriakan perang dan instruksi dengan niat membunuh di mata mereka. Ribuan makhluk ular berkumpul, dan Han Li memandang dengan sedikit terkejut. Fungsi formasi mantra dan bola kristal ini agak mirip dengan Myriad Dragon Bats, dan agak mengejutkan baginya bahwa ras kecil seperti ras api yang memiliki akses ke harta karun tersebut. Ganti ke gambar pemandangan di luar tembok kota. Wanita itu menginstruksikan dengan ekspresi gelap. Tanah menjadi bergetar semakin keras, jelas menunjukkan bahwa makhluk besar itu tidak jauh dari kota tanah. 8 makhluk berkelok-kelok berjubah putih yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan formasi secara instan melemparkan lebih banyak segel mantra, dan gambar di dalam kristal kabur sebelum dibanjiri oleh cahaya merah. Beberapa saat kemudian, sebuah gambar baru muncul, memperlihatkan pemandangan yang terjadi di luar tembok kota. Sudah agak larut, jadi gambar di dalam bola kristal sedikit redup. Dengan demikian, makhluk ular awalnya tidak dapat melihat apa-apa, tapi mereka semua masih melihat dengan napas tertahan. Hanya Han Li yang terus memandang dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum getaran yang sangat dahsyat melanda tanah, dan suara gemuruh yang keras tiba-tiba mereda. Tidak lama setelah itu, semua makhluk ular berjubah putih menarik napas tajam dan ekspresi mereka berubah drastis. Di kegelapan malam, serangkaian makhluk besar seperti sapi yang tingginya sekitar 80 kaki dan panjang lebih dari 100 kaki mulai muncul. Mereka semua mengenakan baju besi seperti sisik hitam, dan masing-masing membawa kerangka besar. Bingkai-bingkai ini dipenuhi dengan sosok humanoid dengan ketinggian berbeda. Meskipun makhluk seperti sapi ini sangat besar, mereka saat ini dapat mendekati kota tanah dengan cara yang benar-benar sunyi seperti hantu. Tampaknya itu adalah binatang lapis baja hitam. Makhluk-makhluk yang menunggangi binatang-binatang ini, mungkinkah mereka, salah satu makhluk ular berjubah putih bergumam tak percaya. Mereka tidak mungkin makhluk raksasa hitam. Ras naga kita seharusnya sudah memusnahkan mereka semua sejak dulu. Ular lain sedang berteriak dengan keras. Itu benar, tidak mungkin makhluk itu. Tepat, mereka seharusnya menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Semua makhluk ular berjubah putih lainnya segera menimpali, namun, begitu sapi-sapi raksasa itu muncul dari malam dan sosok humanoid di punggung, semua pendeta terdiam dengan ekspresi muram di wajah. Tubuh bagian atas sosok humanoid di Black Armor Beast adalah wanita dengan kulit ungu dan mata hijau tua. Memiliki rambut panjang sebahu dan mengenakan baju besi hitam sambil memegang semua jenis senjata hitam, kontras dengan wajah cantiknya. Namun, begitu para wanita melompat turun dari binatang sapi raksasa dan memperlihatkan seluruh tubuhnya, pupil mata Han Li tiba-tiba berkontraksi. Para wanita ini memiliki tubuh bagian bawah kelabang. Bahkan Han Li bergidik melihat wanita cantik ini dengan tubuh bagian bawah kelabang yang menjijikkan. Para wanita ini tampaknya semuanya terlatih dengan baik, dan mereka berhasil mengatur dalam formasi yang teratur hanya dalam beberapa saat. Salah satu makhluk berpangkat lebih tinggi di antara mereka tiba-tiba melangkah menuju dinding tanah, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Namun, ini adalah senyuman aneh, memperlihatkan deretan gigi tajam kecil dan lidah bercabang ular. Apa yang tadinya seorang wanita cantik beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi makhluk mimpi buruk yang menyeramkan. Wanita itu dan Bai Zuer memandang dengan ekspresi muram, sementara tanda-tanda ketakutan merayap ke mata semua pendeta lain yang hadir. Jadi bagaimana jika ini adalah makhluk raksasa hitam? Mereka hanya sekelompok pengecut menyedihkan yang berhasil lolos dari pemusnahan puluhan ribu tahun yang lalu hanya karena keberuntungan. Ras naga kita mampu membasmi mereka. Kita bisa meniru prestasi itu sekarang. Dua ras lainnya pasti hanya hancur karena mereka benar-benar lengah. Sebaliknya, kita telah menyiapkan banyak pertahanan sebelumnya, jadi kita tidak perlu takut,
wanita itu mendengus dengan dingin saat dia menyapu lengan baju ke arah bola kristal. Cahaya merah langsung menyala, dan seluruh formasi berhenti berfungsi. Setelah itu gambar yang disiarkan oleh bola kristal juga tiba-tiba menghilang. Semua makhluk ular berjubah putih lainnya bergerak setelah mendengar ini, dan mereka segera membungkuk mengangguk setuju. Mengikuti pidato singkat namun membangkitkan semangat wanita itu, mereka semua telah disuntik dengan keberanian baru, dan ketakutan di mata mereka segera terhapus. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah melihat ini, dan sedikit senyum penuh arti muncul di wajahnya. Wanita itu tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi kenyataannya, dia mengeluarkan teknik rahasia sambil memacu para pendeta yang hadir. Teknik rahasianya tidak dapat lepas dari perhatian Hanli, mengingat dia telah mengembangkan teknik pengembangan hebat. Mengetahui siapa musuh kita membuat banyak hal lebih mudah. Kalian semua, bagi menjadi 4 kelompok dan arahkan pasukan kita ke 4 gerbang kota. Jika kalian bertemu dengan pendeta raksasa hitam, pastikan untuk menjaga mereka tetap di tempat. Apa saja desertir akan dihukum berat. Wanita itu menginstruksikan dengan ekspresi tegas. Semua makhluk ular menerima perintah dengan membungkuk hormat sebelum keluar dari aula. Jadi, wanita itu, putrinya, Hanli, dan 4 makhluk ular lainnya yang tersisa di istana. Keempat makhluk ular ini cukup tua dan memiliki basis kultivasi tahap formasi inti, dan menjadi makhluk paling kuat dalam ras selain dari pendeta tinggi. Hanli hanya melirik keempat makhluk ular sebelum menarik pandangannya. Wanita itu menghela nafas panjang sebelum menoleh ke Hanli dengan niat mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari semua sisi, dan tanah mulai bergemuruh. Mereka sudah mulai menyerang kota. Senyum kecut muncul di wajahnya. Apakah kamu tidak akan pergi ke sana dan bergabung dalam pertahanan? Hanli bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Tidak perlu untuk itu. Jika saya tidak salah, petinggi ras raksasa hitam akan mencari saya, jawab wanita itu dengan menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Hanli agak terkejut mendengar ini. Ras naga kita selalu menjadi musuh bebuyutan ras raksasa hitam, jadi aku menyadari kebiasaan dan tingkah laku mereka. Meskipun kita telah mengaktifkan semua batasan kita, kemungkinan besar kita masih tidak akan bisa menghentikan makhluk yang benar-benar kuat dari penyusupan kota. Mereka sangat mahir dalam teknik rahasia penyembunyian, dan dalam pertempuran, lebih memilih untuk membunuh makhluk yang paling kuat musuh lalu membunuh sisanya, wanita itu menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Saya mengerti. Hanli membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Dia kemudian terkekeh dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Jadi itu artinya orang yang bersembunyi di sana bukanlah pembantu yang kamu panggil ke sini sebelumnya. Apa? Mereka sudah ada di sini, seru wanita itu. Begitu suaranya menghilang, Hanli tiba-tiba membuat gerakan meraih ke arah pilar kayu di dekatnya. Tangan tembus pandang yang besar segera muncul dari udara tipis sebelum meraih dengan kejam ke arah pilar. Namun, sebelum tangan itu menutup dirinya di sekitar pilar, seberkas cahaya hitam keluar dari dalam sebelum muncul lebih dari 200 kaki. Cahaya spiritual menyala, dan makhluk Black raksasa terungkap. Wanita dan semua makhluk ular tercengang melihat ini saat mereka segera bersiap untuk berperang. Wanita itu membalik tangan untuk menghasilkan batang merah pendek yang tampaknya dibuat dari batu. 4 makhluk ular berjubah putih lainnya mengeluarkan bilah perak panjang yang berkilauan dan bergoyang seperti ular perak yang merayap. Tangan wanita muda itu mengabur, dan busur di punggungnya muncul di tangannya dengan panah tulang yang sudah terpasang dan siap ditembakkan. Makhluk Black raksasa yang baru saja dipaksa untuk mengungkapkan dirinya memandang dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia menoleh ke Hanli dengan sikap tanpa ekspresi, benar-benar mengabaikan semua orang saat dia berkata dengan suara dingin,
auramu tidak benar, kamu bukan makhluk dari ras naga. Dari ras mana kamu berasal, dapat melihat melalui teknik penyembunyianku, apakah kamu dari ras mata putih atau ras seribu ilusi? Makhluk raksasa hitam ini menebak Han Li adalah sejenis makhluk asing dari benua guntur. Han Li tersenyum, tetapi tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke sudut bayangan istana sebelum menunjuk ke arah itu. Pedang biru kecil ditembakkan seperti kilat, membentur sudut dalam sekejap. Dentang tumpul terdengar saat seberkas cahaya hitam meluncur keluar dari bayang-bayang untuk berbenturan dengan pedang kecil. Pada saat yang sama, sosok bayangan perlahan muncul. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan cahaya biru cemerlang meletus dari pedang kecil itu. Kemudian langsung menghancurkan seberkas cahaya hitam yang dikunci dalam pertempuran sebelum bergegas menuju sosok hitam dengan kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sosok hitam itu sangat ketakutan oleh akselerasi tiba-tiba pedang biru itu, tapi dia bereaksi sangat cepat saat tubuhnya berputar, dan dia terbang di udara sebagai benang hitam. Benang hitam muncul lebih dari 100 kaki setelah hanya 1 kilatan, tetapi yang mengejutkan semua orang, pedang kecil itu juga berubah menjadi benang biru sebelum mengejar. Benang hitam itu hanya berhenti sesaat sebelum benang biru itu hampir menyentuhnya, dan ia terpaksa melarikan diri. Benang biru dan benang hitam melintas di udara satu demi satu di udara, muncul di satu sisi istana dalam sekejap. Benang-benang itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga semua orang di istana hanya bisa melihat dengan takjub. Tiba-tiba, benang hitam kabur sebelum tiba-tiba berubah menjadi 8 benang yang meluncur ke arah yang berbeda. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk memanggil pedang kecil itu kembali padanya sebelum menariknya ke lengan bajunya. Ekspresi Han Li tetap benar-benar tenang. Benang hitam di udara menyatu untuk membentuk satu benang lagi di udara, dan cahaya hitam menyala sebelum makhluk raksasa hitam dengan sepasang mata emas muncul. Wanita ini memelototi Han Li dengan ekspresi marah di wajahnya. Wanita itu segera bergidik saat melihat mata emas makhluk raksasa hitam, dan dia berseru, "Mata emas dan perak. Kalian benar-benar raja raksasa hitam. Kalian berdua pastilah yang membunuh pendeta tinggi dari 2 ras lainnya. Sepertinya kamu telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Namun, pengetahuanmu tidak akan menyelamatkanmu. Aku datang untuk memusnahkan rasmu secara langsung, jadi takdirmu telah ditentukan." Raksasa hitam bermata emas itu berkata dengan suara tajam. Pada saat ini, raksasa hitam pertama yang muncul tiba-tiba menghilang seperti hantu, lalu muncul kembali di samping temannya yang bermata emas. Han Li memeriksa kedua wanita itu melalui mata sipit untuk menemukan lapisan cahaya spiritual yang aneh menutupi tubuh mereka, sehingga mencegahnya untuk dapat memastikan basis kultivasi mereka meskipun indera spiritualnya sangat kuat. Karena itu, mereka harus membawa semacam harta karun penyembunyian khusus. Dengan mengingat hal itu, Han Li memutuskan untuk tidak segera menyerang mereka. Sebelum orang lain memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, Bai Zuer tiba-tiba mengangkat busurnya sebelum menariknya dan melepaskan anak panahnya. Panah tulang ditembakkan sebelum bergetar di tengah penerbangan, segera berubah menjadi panah identik yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti makhluk raksasa hitam di bawah. Dalam benaknya, pertempuran tidak dapat dihindari, jadi tidak perlu kata-kata. Dengan demikian, mengambil inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu jelas merupakan pilihan terbaik. Wanita itu awalnya agak terkejut melihat ini, tetapi dia kemudian segera menggertakkan giginya sebelum mengayunkan tongkat merah pendeknya ke udara, dan tongkat itu lolos dari genggamannya sebelum berubah menjadi wim merah menyala. Keempat makhluk ular berjubah putih saling melirik sebelum juga menebas pedang perak mereka ke udara, mengirimkan proyeksi pedang perak meluncur ke arah kedua musuh. Dengan demikian, semua makhluk yang api menyerang serempak. Cahaya spiritual dengan warna berbeda terjalin satu sama lain,
langsung membanjiri dua makhluk raksasa hitam. Namun, kedua wanita itu tetap sama sekali tidak terpengaruh menghadapi serangan ganas seperti itu, dan mereka masing-masing hanya mengangkat tangan untuk meledakkan dua bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam kemudian segera meluas sebelum dengan cepat berputar di sekitar mereka berdua.